وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kita hormati bersama Ketua Yayasan Miftahus Salam Banyumas Al-Ustaz Haji Dr. Andes Umar AR Hafizahullahu Ta'ala. Yang kita hormati bersama pimpinan Pondok Pesantren Miftahus Salam Al-Ustaz Kasbianto dan segenap jajaran pimpinan Pondok Hafizahumullah. Yang kami hormati Forkom Pimcam Banyumas yang berkenan untuk hadir pada kesempatan kali ini. Segenap sesepuh Pondok Pesantren Miftahus Salam Banyumas Al-Ustaz Haji Rosyihun Hafizahullah, Al-Ustaz Kasno Matali Hafizahullah. Segenap Dewan Asatidah dan Ustadzat Miftahus Salam, para alumni Miftahus Salam mulai dari angkatan yang pertama sampai 2024, keluarga besar Pondok Pesantren Miftahus Salam, anak-anak, cucu-cucu, panitia reuni dan segenap santri Miftahus Salam rahimani wa rahimakumullah. Tadi ketika saya baru datang, ada yang terdengar mengucapkan, aku ngerti kayak tekane kayak. Mien kayak si TK kayak. Mien si undul-undul. Sebenarnya saya itu pengen sekalian ngajak Mbak Imung ya. Ya. Ketika saya kelas 1 SD, Mbak Imung kelas 3 ya. Tapi qadarullah beliau lagi di Jogja jadi nggak bisa datang. Jadi kehadiran kami di sini, walaupun saya bukan alumni Miftahus Salam, tapi ini bagian juga dari reuni. Di tempat inilah saya biasa bermain ke sawah, nyari snack sisa di SMK sini. Jadi kalau siang-siang itu habis ada acara di SMK, saya dan beberapa yang seumuran, termasuk Mas Arif, ya putranya Pak Aro, itu biasanya kami ngumpul-ngumpulin kotak-kotak itu yang masih ada sisa-sisa makanan itu. Tahu-tahu nanti pakai mic, Duloh, Imung, Bali. Itu kejadian sekian puluh tahun yang lalu. Yang usianya di atas 30 tahun angkat tangan. Wah, rata-rata ya. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan usia 30 tahun? Menurut beberapa penelitian, orang yang usianya sudah di atas 30 tahun, dia itu sudah punya sebuah pola hidup. Dia sudah punya sebuah ritme di dalam kehidupannya yang sulit untuk diubah. Mulai dari pola pikir, kemudian pola istirahat, pola makan, pola aktivitas, yang ini cenderung sudah stabil. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Apa saja aktivitas yang rutin dia kerjakan, dan apa saja kegiatan yang jarang dia kerjakan. Ketika orang umurnya sudah 30 tahun ke atas, dia sudah punya pola yang sulit untuk dirubah. Pertanyaannya adalah, pola hidup yang kita jalankan hari ini sudah ideal atau belum ideal?
Jeneng sepi. Pola hidup yang kita jalankan di usia kita hari ini sudah ideal atau belum ideal? Yang sudah merasa sudah ideal pola hidupnya angkat tangan. Jenengnya ya ora. Supaya kita lebih jujur untuk mengatakan iya atau tidak. Andaikan malaikat pencabut nyawa datang sekarang. Sekarang. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten kulo sinten. Malaikat pencabut nyawa. Kira-kira jenengan kita semua akan menyambut dengan bahagia atau kita minta untuk ditunda? Minta untuk ditunda. Itu adalah bukti nyata bahwa pola hidup kita hari ini itu belum ideal. Seandainya pola hidup kita hari ini sudah ideal, malaikat pencabut nyawa datang pun kita akan dengan sukacita menyambut kedatangannya. Ada seorang ulama tabi'in yang wafat pada tahun 128 Hijriah yang bernama Al-Imam Mansur bin Zazan rahimahullah. Di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala diceritakan di dalam biografinya, "Lau qila lahu inna malakal mauti 'alal bab ma kana 'indahu ziyadatun fil amal." Seandainya Mansur ini dikasih tahu bahwa di pintu rumahnya itu telah datang malaikat pencabut nyawa, niscaya dia nggak perlu untuk menambah amalannya lagi. Alias sudah nopo? Sudah siap. Kita masih banyak kekurangannya. 24 jam itu yang kita pakai untuk ibadah berapa jam? Sudah gini aja, 24 jam. Buat kerja berapa jam? 8. Oke, buat kerja 8 jam. 24 dikurangi 8 jadi berapa? Berapa? 8? 16. Buat tidur berapa? 8. Tinggal berapa? 8 jam. 24 jam dikurangi 8 jam kerja, dikurangi 8 jam tidur, sisanya 8 jam. 8 jam itu yang buat main HP berapa jam? 5 jam. Sisa berapa? 3 jam. Yang buat keluarga berapa jam? Buat ngobrol sama anak, buat main sama anak, buat bercengkerama sama istri berapa jam? Dari 3 jam itu. Katakanlah 2 jam. Sisanya berapa? 1 jam. 1 jam sisanya itu buat apa? Buat sholat, buat baca Quran, buat ngaji, buat zikir. Dari 24 jam itu yang kita pakai ibadah cuma berapa? 1 jam. Yang 1 jam itu fokus nggak? Jujur. Yang 1 jam dipakai buat sholat, buat ngaji, buat zikir, buat baca Quran, fokus atau tidak? Lah wong sholat sing dipikirakan utang. Wong lagi ngaji disambi update status. Lah wong baca Quran sambil nonton TV. Itulah realita kehidupan kita hari ini. Yang 23 jam kita gunakan untuk mencari bekal kehidupan sementara. Yang 1 jam
kita gunakan untuk mencari bekal kehidupan abadi. Sudah ideal atau belum? Belum. Maka bagaimana cara kita untuk memperbaiki pola hidup yang belum ideal tersebut? Gak cukup kita hanya sekedar berangan-angan, tidak cukup kita hanya sekedar berwacana. Terus terang saya tadi kagum dengan hasil FGD. Betul ya? FGD. Saya suka keputusan-keputusan yang bahasanya tidak abstrak. Nah, itu bagus itu. Apa? Anak masukkan pondok itu kan langsung teksek gitu. Iuran, nah teksek gitu. Jadi nggak pakai kita mengembangkan ini, mengembangkan itu. Jadi yang seperti itu yang kita butuhkan. Ya, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin memperbaiki pola hidup kita, nggak cukup hanya sekedar dengan teori yang muluk-muluk. Kita membutuhkan langkah-langkah yang real, yang terukur, yang nyata. Dan sekurang-kurangnya untuk memperbaiki pola hidup kita, kita membutuhkan 3 langkah. Langkah yang pertama adalah menyadari kekurangan. Napa? Yang pertama, menyadari kekurangan. Yang kedua, meluruskan pemahaman. Dan yang ketiga adalah memulai perubahan secara bertahap dan konsisten. Kita ulangi, ibu-ibu. Ya. Yang pertama apa, Bu? Menyadari kekurangan. Bapak-bapak, yang kedua apa? Meluruskan pemahaman. Yang ketiga apa? Memulai perubahan secara apa? Bertahap dan konsisten. Kita mulai dari langkah yang pertama. Kalau kita serius ingin memperbaiki pola hidup yang belum ideal, maka langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menyadari kekurangan. Banyak orang gagal untuk memperbaiki diri karena apa? Karena dia terlalu sibuk mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Sehingga ketika dinasehati, nyong ora kaya kue kok. Sehingga ketika mendapatkan kritikan, ketika mendapatkan masukan, dia akan merespon dengan respon yang negatif. Padahal seharusnya kalau kita serius untuk memperbaiki diri, maka sadari bahwa kita ini punya banyak kekurangan. Contohnya kayak tadi, ya. Siapa yang pernah sholat khusyuk dari awal sampai akhir, angkat tangan. Aku angkat tangan loh. Hah? Mulai dari takbiratul ihram sampai nopo? Sampai salam khusyuk, angkat tangan. Sekali aja. Ada? Itulah kekurangan. Jadi kita itu harus jujur bahwa kita ini semua punya kekurangan. Bagaimana mungkin kita akan tergerak untuk memadamkan api kalau kita tidak sadar rumah kebakaran? Maka untuk memadamkan api, sadari bahwa rumah sedang kebakaran. Bagaimana mungkin kita tergerak untuk berobat kalau kita tidak sadar bahwa kita sedang sakit? Kita sering dengar cerita artis hijrah. Betul? Sebutkan namanya banyak. Artis laki-laki, artis perempuan, pada hijrah, meninggalkan hingar-bingar kegiatan duniawi yang dia lakukan. Kenapa? Semua hal duniawi yang mereka dapatkan itu tidak mendapatkan ketenangan. Tidak mendatangkan ketenangan buat mereka. Dan mereka mau jujur untuk mengatakan itu.
Ustadz, buktinya masih banyak artis yang tidak hijrah. Iya, mereka itu merasakan ketidaktenangan tapi tidak mengungkapkan itu. Buktinya Ustadz, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang tidak mengingat Allah, maka dia akan sempit hidupnya. Akan sempit hidupnya. Kata siapa Ustaz sempit hidupnya? Buktinya itu para artis ketika mereka dugem, mereka pada ketawa ketiwi, pada tertawa terbahak-bahak, katanya hatinya sempit. Buktinya itu tertawa tertiwi Ustaz. Kita katakan, apakah tertawa itu mesti tanda hati bahagia? Mesti atau tidak? Belum tentu. Kalau seandainya tertawa adalah satu-satunya tanda kebahagiaan, maka orang yang paling bahagia adalah orang yang tertawa 24 jam. Nggih, buri nggih. Sakurang nggih. Apakah mereka orang yang bahagia karena tertawa? Bukan jaminan. Jadi kalau misalnya ada orang yang tertawa setiap saat, itu belum tentu dia bahagia. Mungkin nggak ada orang menangis tapi bahagia. Mungkin. Seorang bapak, seorang ibu yang kedatangan anaknya setelah sekian lama tidak mudik. Nangis boten? Nangis apa? Bahagia. Jadi kita jangan tertipu dengan topeng yang dipakai oleh sebagian orang. Seakan-akan dia bahagia, padahal sebenarnya hatinya merintih. Sebenarnya dia tidak tenang. Cuma dia tidak mengakui dan merasa gengsi untuk mengatakan saya tidak tenang. Maka langkah yang pertama, kalau kita ingin memperbaiki diri adalah akui kekurangan. Yang kedua, setelah kita mengakui kekurangan, maka kita harus memperbaiki napa wau? Pemahaman. Jadi pola pikir kita itu akan menghasilkan sebuah sikap. Berarti kalau sikapnya keliru diawali dari pola pikir yang keliru. Kalau ingin membentuk sebuah sikap yang benar, maka perbaikilah terlebih dahulu pola pikirnya. Alias memperbaiki pemahaman. Contoh, kenapa ada orang 24 jam dipakai untuk dunia, 23 jam untuk akhirat berapa? 1 jam. Bisa jadi itu berawal dari pola pikir yang keliru di dalam menilai dunia. Selama ini ada sebagian orang mengatakan orang Islam itu harus seimbang antara dunia dengan apa? Akhirat. Saya tanya, seimbang antara dunia akhirat itu maksudnya apa? 50-50? 50-50 nomor berapa? 50 untuk dunia, 50 untuk akhirat. Seperti itu? Deneng sepi. 50% dunia, 50% akhirat. Seperti itu? Bukan. Jadi yang namanya keseimbangan antara dunia dengan akhirat dalam agama kita, itu bukan 50% untuk dunia, 50% untuk akhirat. Bukan. Kenapa? Karena dunia itu cuma 60 tahun, 70 tahun. Akhirat berapa tahun? Apa cocok 50% dunia, 50% akhirat? Enggak cocok. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Miftahus Salam bahwa akhirat itu apa? Tujuan, ya itulah konsepnya. Berarti seharusnya pola pikir kita bagaimana? Dunia itu sarana, tujuannya apa? Akhirat.
Berarti jangan sampai kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan, akhiratnya cuma apa? Cuma sarana, jangan. Ya. Dunia ini adalah sarana untuk mengejar apa? Akhirat. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah pahala akhirat dengan semua potensi yang kita miliki. Jadi ada yang mencari akhirat dengan potensi ilmunya, Masya Allah, ya, para ustadz, para ustadzah, mereka mencari akhirat dengan meluangkan waktunya untuk mendidik para santri. Tadi sempat kami berbincang dengan Ustadz Rasihun, hafizahullah ta'ala. Ini ada apa? Kenapa kok dulu santri Banyumas sekitar 500-an konsisten, sekarang tambah turun sampai 200-an. Saat itu kami sampaikan bahwa fenomena berkurangnya jumlah santri yang mendaftar di pondok pesantren itu fenomena yang merata. Bahkan pondok besar yang usianya sudah 100 tahun, tempat kami dulu mondok dan tempat Abi dulu mondok, itu pun mengalami hal yang sama. Jadi nggak cuma di Miftahus Salam saja. Jadi animo masyarakat untuk memasukkan anak ke pondok itu turun. Dan ini umum, merata. Nah, seharusnya salah satu yang kita bahas adalah kenapa turun. Wallahu a'lam, salah satu analisa yang disampaikan oleh sebagian praktisi pendidikan adalah karena masyarakat semakin kritis untuk membandingkan kualitas pendidikan di pondok dengan kualitas pendidikan di sekolah selain pondok. Masyarakat kita itu semakin memperhatikan, semakin mencermati. Kalau sekolah di pondok, perilakunya bagaimana, ibadahnya bagaimana, sikapnya bagaimana, dibandingkan dengan seandainya anak ini nggak mondok. Pertanyaannya adalah, anak-anak kita yang di pondok ketika pulang saat liburan, kebiasaan baik yang di pondok itu dibawa ke rumah nggak? Jujur. Yang biasa di pondok, sholat 5 waktu tepat waktu, rasa digugah. Nang omah digugah apa ora? Ya gue mbok. Yang biasa di pondok baca Quran rutin sekian halaman setiap hari, ketika liburan diganti aktivitasnya dengan apa? Nah, gue jujur jenenge. Artinya apa? Artinya kita harus siap untuk introspeksi diri. Kita harus siap untuk memperbaiki kualitas pendidikan di lembaga kita. Sehingga kita siap untuk bersaing dengan lembaga-lembaga yang lain. Dan itu diawali dari kita para guru. Memperbaiki diri supaya kita nanti bisa memperbaiki santri-santri kita. Makanya tadi iuran yang dikumpulkan oleh teman-teman alumni, Masya Allah, mudah-mudahan terus berkesinambungan. Itu adalah salah satu ikhtiar kita supaya ustadz dan ustadzah itu bisa fokus mendidik anak-anak kita. Bagaimana mungkin ustadz dan ustadzah fokus untuk mendidik santri-santri, sedangkan untuk beli susu buat anaknya aja enggak ada duitnya. Sehingga harus nambah pekerjaan ini, pekerjaan itu.
Maka tadi saya bilang ini solusi yang luar biasa. Sehingga guru-guru itu bisa betul-betul fokus mengembangkan potensi dirinya dan mendidik santri-santrinya. Ya. Ini adalah langkah yang kedua. Langkah yang terakhir, yang ketiga, kalau kita ingin memperbaiki pola hidup kita adalah mulailah perubahan secara bertahap dan konsisten. Jadi jangan cuma sekedar menjadi sebuah wacana, tapi kita betul-betul mulai memperbaiki diri. Contoh misalnya kayak tadi ibadah cuma dialokasikan 1 jam dari 24 jam. Ayo kita perbaiki, caranya bagaimana? Kita tambah. Yang dari 1 jam menjadi berapa? 1 jam jadi berapa? Berapa? 1,5 jam ya lumayan lah. Daripada ora. Caranya bagaimana? Caranya kegiatan yang kurang manfaat diapain? Dikurangi. Contoh kegiatan kurang bermanfaat apa? HP-an, ya. TikTokan, Facebookan, WA-an, apa maning. Ayo kita kurangi. Udah gini aja, cara menguranginya adalah ketika kita sedang kumpul dengan keluarga, singkirkan HP. Contoh, makan pagi, makan siang, makan apa? Malam. Bikin komitmen di dalam rumah, pokoknya kalau sudah waktunya makan bersama keluarga, tidak boleh ada HP yang mengganggu aktivitas. Ya jadi buang, disimpan. Ya. Itu contoh langkah yang real untuk memperbaiki diri. Jadi jangan sampai kita ini momen yang hangat berubah menjadi dingin. Ketemu cuma ketika makan semuanya sibuk dengan HP masing-masing. Jangan. Contoh komitmen. Ba'da isya HP diapain? Dikeluarin dari kamar. Sehingga nggak ada ceritanya suami istri berbaring di ranjang yang sama, yang satu menghadap ke utara, yang satu menghadap ke selatan, wajahnya bersinar terang. Karena efek ibadah ya. Karena efek HP. Latihan komitmen. Udah pokoknya habis isya kita amalkan firman Allah, wa ja'alnal laila libasa. Malam itu waktunya istirahat, berarti habis isya HP kita matiin. Kalau tidurnya gasik, insya Allah bangunnya juga apa? Gasik. Itu contoh langkah yang nyata memperbaiki pola hidup. Contoh yang lain apa langkah nyatanya? Ketika kita menjalankan ibadah, latihan untuk fokus. Misal ya, ketika kita lagi hadir pengajian, ini ibadah. Latihan untuk fokus. Fokusnya bagaimana Ustadz? Ya sementara kita nggak usah ngobrol dulu, ngobrolnya nanti. Setelah selesai pengajian baru apa? Ngobrol. Ustadz kan acara reuni Ustadz. Iya reuni, engkau bar pengajian. Jadi bukan ketika pengajian ngobrol mumpung reuni gitu ya. Enggak. Itu contohnya. Jadi kita berusaha memperbaiki secara bertahap dan konsisten. Kalau kita ingin memperbaiki diri langsung teksek, ya, itu biasanya akan sulit untuk bertahan. Makanya Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang terus menerus walaupun cuma sedikit. Misal, wah aku pengen
menghidupkan kembali kebiasaan tahajud ketika di pondok. Sejak tamat pondok sampai sekarang belum tahajud lagi misalnya. Ya udah mulai dari yang paling simpel. Contoh witir. Minimal berapa witir? 1. Namanya juga witir. Witir artinya apa? Ganjil. Ya sudah, minimal witir 1 rakaat. Dibikin itu secara konsisten. Berarti kalau subuh jam 4:30 kira-kira biar bisa witir 1 rakaat bangunnya jam berapa? Jam 4? Berapa? 4:15. Ya lumayan. Jam 4:25. Urung mengkamar mandi, urung wudu, urung apa ya bisa. Kita bangun jam 4:15, ngulet disit, ya, baca doa dulu, buka HP dulu, ya. Ke kamar mandi, wudu, dapat 1 rakaat enggak apa-apa, tapi konsisten gitu loh. Ngaji yang selama ini mungkin kita jadikan sebagai ritual tahunan. Nek diundang pengajian, acaranya apa sih? Yo acaranya ngaji. Pengajian kok pakai ritual tahunan? Enggak. Ngaji itu rutin. Ngaji itu rutin. Harian ngaji tambahi. Ketika di mobil daripada nyetel sing orang genah, mendingan nyetel radio Insani. Sisan promo. Ya. Gelombangnya pinten? 88.8 FM. Ya. Daripada nyetel sing orang genah, mendingan nyetel pengajian. Itu namanya upaya memperbaiki diri. Ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan sikap yang konsisten dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperbaiki diri kita. Terakhir, akhirat adalah tujuan, dunia adalah apa? Sarana. Bukan berarti setelah ini kita tidak boleh untuk ngurus dunia. Jangan sampai kita terjerumus kepada sikap berlebihan. Kita tinggalkan dunia sama sekali. Bukan. Akan tetapi kita sisipkan niat di dalam aktivitas duniawi kita. Contoh misalnya. 8 jam bekerja. Bisa nggak menghasilkan pahala? Bisa. Kalau niatnya ibadah. Apa niat ibadah bekerja? Menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi istri dan anak. Itu niat contoh. Alhamdulillah Ustaz. Anak dan istri sudah tercukupi. Akan tetapi hasil dari pekerjaan itu masih banyak duitnya. Lah terus niatnya apa maning? Niatnya ben bisa iuran minimal pira mau? 10.000. Itu contoh niat. Jadi aktivitas duniawi kita sisipkan niat supaya bisa dijadikan sebagai sarana mencari pahala. Bercengkerama dengan keluarga. Itu juga aktivitas duniawi. Ini bisa bernilai pahala kalau apa? Kalau niatnya baik. Suami akrab dengan istrinya dengan niat supaya istri hatinya lembut. Orang tua bermain dengan anaknya dengan niat supaya anak-anak punya kedekatan psikologis dengan orang tuanya. Sehingga ketika nanti ingin menyampaikan nasihat, nasihat itu lebih mudah untuk diterima. Contoh masuk niat. Tidur. Bisa nggak kita dapat pahala? Bisa. Makan. Bisa nggak dapat pahala? Bisa. Olahraga. Bisa nggak dapat pahala? Bisa. Kalau niatnya adalah untuk menjaga fisik yang Allah titipkan kepada kita, sehingga fisik yang sehat ini bisa kita gunakan untuk beribadah dengan baik. Ini adalah 3 langkah yang bisa kita jalankan untuk memperbaiki pola hidup kita semuanya.
Kita ulangi, apa langkah yang pertama? Menyadari kekurangan. Langkah yang kedua, meluruskan pemahaman. Dan langkah yang ketiga, apa? Memulai perubahan dengan konsisten dan bertahap. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi ada titipan dari Ustadz Kasbi untuk menutup pengajian ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita kerjakan ini senantiasa mendapatkan bimbingan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kata sangat kelentunipun atur kula nyuwun gungi pangapunten. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abdullah Zain yang dulu kecilnya ketahuan sama mbak-mbak semua, tapi sekarang alhamdulillah luar biasa menjadi inspirasi kita semua. Mudah-mudahan ini berkah minta salam untuk kita. Rekan-rekan sekalian, mohon izin Ustadzah. Nanti setelah ini mohon berkenan untuk kita ramah tamah di tempat istirahat. Nanti semua hadirin sekalian, mari kita tasyakuran. Acara ini kita gagas bersama, kita syukuri bersama, apa yang ada kita nikmati bersama, meskipun antri sama seperti ketika dulu kita jadi santri. Nanti mohon didokumentasikan harus antri. Jangan ada yang rebutan, jangan ada yang salip-salipan. Saya ingat dulu Ustaz Samsu pernah mukul teman saya Rofik gara-gara nyerobot antrian. Nanti kemudian sambil menuju ke tempat ramah tamah, untuk yang putra mohon berkenan menuju ke papan sebelah utara, untuk putri menuju ke papan sebelah selatan. Bersama-sama tuliskan nama dan tahun lulus, kemudian paraf di bawahnya. Mudah-mudahan malaikat mencatat. Kemudian kolom itu diisi nama, tahun lulus, dan setelah itu ini adalah